Orang kalau rokokan kadar gantengnya akan turun 10%. Dan sampean wis elek rokokan, maka simpulkan sendiri. Pembelajaran atau pendidikan secara virtual itu kalau menurut saya ada yang hasilnya baik, ada yang hasilnya kurang maksimal ya. Ya semua akan dikembalikan ke lembaga pendidikan dan SDM yang ada. Bagaimanapun satu-satunya obat rindu adalah bertemu atau bertemu. Darul mafasid Muqaddam ala jalbil masoleh. Thayyib. Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan. Saya bisa mengambil kesimpulan bahwa saya satu-satunya cara untuk mengembalikan pendidikan kita ini adalah lewat memondokkan anak. Terlebih-lebih kalau seumpama dapat jodoh. Aduh, sebentar. Sekarang menjadi satu-satunya solusi lah untuk anak-anak. Apa sih yang enggak ada di luar pondok, yang ada dalam pondok, yaitu yang saya tahu yang sangat penting itu adalah barokah. Tapi kalau kita sudah memutuskan untuk memondokkan anak kita di pondok, itu secara tidak langsung kita menaruh anak kita di tengah-tengah kiai, di tengah-tengah orang alim. Pasti dan seyakin-yakinnya dulu itu Mbak Ismail pasti sudah mendoakan siapapun santri yang mondok di Al-Hidayah. Murid itu ukurannya berhasil itu bukan ketika dia mondok atau sekolah. Ukuran berhasilnya itu adalah ketika dia menjadi alumni dari sekolah atau pondok tersebut. Syarat untuk mendapat ilmu adalah suhbatu ustad. Lantana lal ilma illa bisittah. Salah satunya suhbatu ustad atau sangat serawung kalih guru-guru nih. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Salasah isnain wahid nukfil albab. Udah kayak Deddy Kobuzer tapi kita bil Arabia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qadarullah kita pada malam hari ini dipertemukan dengan podcast. Mohon maaf kita bertemu di podcast malam hari ini, yakni bersama ada satu calon penerus dan satu lagi tonggak kehidupan di pondok, pendidikan di pondok. Masya Allah. Nah, di sini podcast Hidayah TV 9 insya Allah akan memberikan banyak sekali nilai-nilai positif, nilai-nilai kehidupan, bicara-bicara santuy tetapi pasti banyak berbobotnya daripada banyak bercandanya. Tapi bercanda itu pasti boleh, gak mungkin gak boleh. Nah, saya perkenalkan diri dulu sebagai host pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Angger Pratama Putra. Rumahnya dipendem. Bukan berarti dipendem di bawah tanah ya. Jadi dipendem daerah di Batu sana, jauh. Saya sebagai salah satu tenaga pendidik di MI Al-Hidayah Karangploso. Nah, di sini kami dibersamai bersama dengan para orang calon orang hebat, insya Allah para penggerak, insya Allah semuanya yang pastinya perjuangan kita sama, kita satu akidah, kita satu thariqah, kita satu perjuangan, yakni mukhlisina lahuddin. Itu yang mempertemukan kita. Nah, karena saya sudah melaksanakan perkenalan, alangkah baiknya saya perkenalkan narasumber kita. Dimulai dari yang tengah yang katanya mirip dengan Ariel Peter Pan. Wow. Dari mananya gitu? Ariel KW. Tapi KW-nya kualitas wapi, bukan yang wele. Oke, silakan. Ya, terima kasih Bang Ger. Gak usah salam ya, karena tadi udah diawali. Karena pada prinsipnya kan al-mukabaru la yukabar. Aduh, sesuatu yang gede wis gak usah digede-gede no. Nah, itu. Berat kok Kak Mas, masalah kasihan. Belum loh. Ini belum masuk ke inti. Masuk inti. Ini masih di mukodimah. Oke. Jadi maksud saya itu saya bilang al-mukabar la yukabar itu untuk mantan-mantan yang baru ya. Sesuatu yang besar itu gak usah dibesar-besar nih. Cukup itu aja. Siap. Jadi saya ini adalah salah satu dzuriyah dari keturunan pendiri Yayasan Al-Hidayah, Mbah Kiai Haji Ismail Arif. Al-Marfulah Kiai Haji Ismail Arif, dan saya ini keturunan keempat kalau nggak salah. Jauh juga Mas ya? Iya, jadi istilahnya cicit ya. Nah, pendidikan saya itu cuma biasa lah, sama kayak teman-teman di Al-Hidayah, cuman bedanya saya itu punya guru banyak.
Karena Masya pada Allah. prosesnya itu saya ketika MTS kelas 1 itu pindah sekolah sampai 4 kali. Si. Waduh. Coba teman-teman bayangkan ini, pindah sekolah 4 kali. Lega saking nemen nih, saking nemen nih. Oke, bisa dikasih sedikit kisi-kisi ya, Gus. Itu Iya. kenapa kok sampai 4 kali itu loh? Ya prosesnya panjang lah. Panjang. Karena sesuatu yang baik itu harus dicari dulu, harus berjuang dulu. Mas. Nah, ya pondok ya lebih Pak, 5 kali malahan kalau pondok itu. Duh, gak kuat. Nah, intinya itulah, saya pindah-pindah itu tujuannya untuk mencari guru terbaik dari yang terbaik. Semua guru itu baik, Nggih. tapi bagaimana yang bisa menyentuh rohani saya, Masya Allah. itu yang saya ikuti. Oh iya, benar. Yes, cuma itu tok lah. Oke, Monggo. oke. Yang lanjut Selanjutnya, ada apa? oke. Selanjutnya dari salah satu guru Al Ustadz. Ini salah satu dari teman kita yang paling alim insya Allah ya. Ya, Yang paling alim karena Paling dari alim. tampang, dari sikap, masya Allah Salam. semuanya menunjukkan saksiatun Nabi. Taib, tafadol. Saya Muhammad Zal Mahfud. Saya bukan orang Malang dan satu-satunya yang di sini bukan orang Malang adalah saya. Saya asli Lamongan. Tapi sebetulnya masih punya darah-darah Malang sih ya, darah-darah biru Arema. Kalau Wah. karena bapak saya itu asli Malang Selatan. Mana Mas? Malang Selatan mana? Coba biar klarifikasi. Sumber Manjing. Oh, Sumber Nah, Manjing. jadi di situ kecilnya ayah saya dan keluarganya tinggal di Sumber Manjing. Kemarin kena gempa nggak, Mas? Enggak ya? Enggak, Oh, enggak. alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Cuma gentingnya roboh. Tapi untuk nyawa tidak ada. Alhamdulillah. Cuma bangunan. Alhamdulillah. Sudah minta bantuan ke Gus Ali, Mas. Wah, iya betul sekali nih, masya Allah. Sungkanisme. Oke lanjut. Nah, jadi di sini itu saya sudah sekitar 2 tahun berdomisili di Karangploso di Malang ini. Saya di sini sebagai pengurus pondok dan juga ngajar di Madrasah Diniyah Pondok. Nah, Pak Sahal ini ketika MTS itu satu sekolahan dengan saya. Masya Allah, di Cuman mana itu Mas? Di MTS Fatah Hasyim Tambak Beras Jombang. Masya Allah. Cuman Pak Sahal itu nggak pernah satu kelas dengan saya. Oh iya, Keuntungan saya, Pak Sahal ini kan alim. masya Allah. Nah, Alim Pak sekali. Sahal itu kelas A, saya kelas B. Oke. Pak Sahal ranking 1, saya juga ranking 1. Oh, Saya gitu. itu ditempatkan sama anak-anak yang kurang pinter. Kurang pintar. Jadi bisa dibilang seperti sekarang itu kalau istilahnya Iya. Chelsea itu kedatangan Werner ya. Dibantu dengan sama temen-temennya itu dia bisa jadi lumayan oke. Iya, betul. Iya. Jadi kelasnya Pak Sahal dulu itu, Pak, itu orangnya pinter-pinter banget. Sedangkan di kelas saya itu masih belum pinter, bukan kurang pinter ya, Iya. masih belum pinter. Benar. Dan saya waktu itu ya wis tahu sendirilah. Ganteng, Masya Allah. pinter ya. Iya. Bernasib baik. Ganteng, Bernasib baik. pinter, bernasib baik. Waduh. Iya bisa dikembangkan nih Iya. benar. Aduh. Iya. Ini Jadi boleh rokan, Pak ya. Oh, ya. Mas di sini ini podcast TV 9 Al Hidayah, masya Allah memberikan kita toleransi untuk melakukan hal apapun selama masih dalam norma-norma. Ya, Tapi Masnya ini rokokan itu dari kapan ya? Saya itu kalau nggak salah itu kelas 3 MTS, Pak. Dan Wah. yang memberitahu saya untuk rokokan itu salah satunya Sahal juga, Pak. Oh, gitu Teman ya. yang baik. Teman yang baik memberi khairul ashabi man yadulluka alal khair ya. Yes. Teman terbaik yang menunjukkan pada hal kebaikan. Betul. Oke. Karena saya punya riwayat penyakit infeksi saluran pernafasan. Lo ya. Ini serius. Dia tahu kalau saya itu dikit-dikit nggak bisa nafas, nggak bisa nafas. Tapi semenjak saya itu memutuskan untuk merokok, itu udah nggak pernah kumat. Lo. Jadi istilahnya bapak saya kan punya pabrik rokok. Oke. Jadi rokok itu nggak membunuhmu. Bukan bunuh. Tapi dengan rokoklah Allah ngasih saya dan keluarga saya rezeki. Masya Allah, Jadi nggak ada istilah rokok membunuh. Enggak, ini masuk akal sekali ya ini. Saya suka sekali. Jadi itu alasan salah satu riwayat dan juga alasan kenapa Gus Hasif ini merokok itu tadi ya. Ya, betul. Oke. Sebagai teman yang memberikan pengaruh baik kepada Gus Hasif, oke silakan riwayat Anda. Ya itu ya saya lakukan karena memang saya juga menjadi korban.
Jadi saya merokok itu juga karena ulah teman saya yang mengajak rokok. Nah, jadi ya saya wariskan. Dan juga prinsip Pak ya, juga prinsip dari guru yang menanamkan pada murid-muridnya, silahkan rokokan itu nggak apa-apa. Semua orang entah itu merokok atau enggak itu baik semua. Asalkan ketika orang merokok zikir ya Allah betapa nikmatnya rokok ini. Masya Allah. Itu kan akan menjadi lebih baik. Masya Allah, benar sekali Gus. Jadi dua orang teman kita, Gus Hasib dan juga Ustadz Sahal ini mengklaim bahwasanya rokok itu baik. Dan saya sendiri, saya kebetulan belum pernah rokokan, ya di tua-tua ini, di umur-umur ini. Riwayat rokokan kelas 6 SD, nyoba sekali langsung batuk. Dan langsung dibawa ke puskesmas oleh ayah dan bunda. Dari situlah ini Gus Hasib dan Ustadz Zal, ini kami punya omongan dan juga saya itu kecentok ibu saya sendiri, bunda saya sendiri, umi saya. Kenapa kok saya tuh tidak boleh rokokan? Jangan mau mendengarkan. Gimana? Gini. Jadi suatu hari ada orang ibu saya tanya, karena dulu saya waktu kuliah sambil bekerja, alhamdulillah bisa menghasilkan uang sendiri. Itu tanyain loleh, kok wis bisa nyari uang sendiri kok ndak rokokan gitu. Ndak Bu, gimana mau rokokan batuk-batuk. Lah gini le, sengganteng apapun orang kalau rokokan, kadar gantengnya akan turun 10%. Dan sampean wis elek rokokan, maka simpulkan sendiri. Nah, ini mungkin hanya satu-satunya ibu yang mengatakan anak dewe gue elek ya. Biasanya kan ibu anakku ganteng, anakku aduh. Ya, itulah ayah dan bunda kita. Tapi bagaimanapun ayah bunda kita adalah malaikat terbaik dalam hidup kita. Ngoten nggih? Nggih. Oke. Nah, bicara tentang perihal pendidikan pada dewasa ini hari ini, Masya Allah kita disandarkan dengan pendidikan serba virtual, benar gak? Menurut Gus Hasib dan nanti kita gantian Gus Hasib, Ustadz Sahal juga memberikan aroh atau ro'yun atau pengetahuan mereka, pengetahuan jenengan semuanya tentang gimana sih kira-kira ini pendidikan secara virtual yang dikarenakan virus corona ini, kira-kira benar-benar efektif nggak sih? Nah itu sekaligus kalau memberikan kalau bisa sekalasannya gitu nggih? Monggo. Kita dari Ustadz Sahal Rumiyin, monggo Ustadz Sahal. Ya kalau pendidikan kita sekarang dilaksanakan secara virtual itu pasti sebuah kebaikan karena secara otomatis kita patuh kepada pemerintah ya. Benar. Karena tidak hanya Allah dan Rasulnya yang kita patuhi, tapi kita juga diperintah kepada ulil amri. Ulil amr. Nah, jadi itu sebuah kebaikan. Tapi kita melihat hasil dari pembelajaran atau pendidikan secara virtual itu kalau menurut saya ada yang hasilnya baik, ada yang hasilnya kurang maksimal ya. Ya semua akan dikembalikan ke lembaga pendidikan dan SDM yang ada. Bagaimana metode itu dilangsungkan begitu menurut saya. Jadi ya ada baiknya ada buruknya lah kalau masalah pendidikan virtual itu. Kalau menurut Gus Hasib sendiri, baik buruknya itu mungkin bisa lebih spesifik berupa seperti apa gitu Gus? Monggo. Ya kalau baiknya ya ada kata-kata gini Pak, lebih baik ada daripada tidak sama sekali. Daripada kita nggak sekolah, terlebih ini sudah setahun kan ya, kan itu berdampak banget bagi siswa-siswi kan. Nah daripada nggak ada sama sekali ya alangkah baiknya ada meskipun itu cuma virtual. Tapi kalau memang virtual gimana pasti ada kendalanya juga. Entah itu masalah sinyal, terutama bagi orang-orang pedalaman kayak Papua atau yang lainnya. Dan gimana pun rasanya juga beda. Ya kayak ginilah. Saya izin untuk nanggap mantan anyar lah ya. Masya Allah. Jadi gini. Kalau seumpama Samen udah kangen dengan istrinya Samen yang baru ini, baru nikah, kangen. Samen video call itu lega nggak? Cuma video call. Lega 10%. 10%. Iya. Tapi daripada tidak sama sekali. Iya, daripada tidak sama sekali. Alangkah baiknya, alangkah leganya ketika kita bertemu dengan seseorang yang kita senangi atau kita cintai,
bertemu langsung, terlebih ini mantan anyar, Oke. langsung lah. Oke. Gak pakai lama. Karena bagaimanapun satu-satunya obat rindu adalah bertemu atau pertemuan. Nah, maka itu juga sama dalam hal pendidikan. Pendidikan itu ketika antara guru dan murid bertatapan muka, itu maka akan ada reaksi positifnya. Oke. Anggaplah guru itu adalah teko ya. Oke. Teko muridnya itu adalah gelas. Nek seumpama gurunya itu baik, maksudnya dalam artian baik ini adalah beliau ini suci, entah itu berwudu punya wudu. Muridnya juga berwudu, maka ilmunya ketika bertatapan langsung kan, ilmunya akan langsung ke gelas. Langsung ke gelas. Tanpa perantara apapun. Sedangkan kalau ada HP-nya malah nampan. numplek dan tapi ya masih bisa lah masuk ke gelas. Oke. Apalagi kalau stick PS. Tapi kalau sekelas iPhone 12 Pro gini dikasih air gitu kayaknya bisa Mas ya? Bisa. Oh, aman, bisa. Aman. Kopi? Ya boleh lah. Boleh. Kita coba nanti malam ya. Oke. Nah, memang benar sekali bahwasanya pembelajaran secara virtual ini secara tidak langsung itu memberikan efek yang sangat berdampak besar pada siswa-siswi kita, anak-anak kita. Karena transferisasi ilmu sejatinya adalah talaki bainat talamid, bainal muallim wa talamid. Nah, harus langsung bertemu antara guru dan muridnya. Itu kalau bisa. Kalau dengan keadaan yang seperti ini, gimana hal kaidah fikihnya itu? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Thayyib. Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan. Nah, jadi karena ini nyawa ini, Cak. Iya, nyawa. Nyawa ini lebih penting, untuk menjaga nyawa ini lebih penting. Oke. Sedangkan kalau seumpama kita mencari ilmu bisa lewat virtual dan mengesampingkan nyawa kita selamat, maksudnya nyawa kita bisa selamat, ya kita harus pakai virtual ini. Oke. Tadi selama ini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa saya satu-satunya cara untuk mengembalikan pendidikan kita ini adalah lewat memondokkan anak. Nah, ya. Salah satunya seperti itu. Lah, ya nopo, bagaimana tanggapan Ustadz Sahal dan Gus Hasib? Kita mulai dari Gus Hasib dulu. Ini salah satu solusi dari anak-anak ini daripada di virtual lebih baik dipondokkan. Ya nopo, monggo Gus. Kalau saya itu dilihat dari, saya ini kan bukan orang pendidikan asli Pak ya. Saya itu dari kecil itu cita-citanya kepingin jadi pengusaha. Cuman saya melihatnya itu dari segi kesehatan dan lain-lain ya. Jadi kalau seumpama kita di pondok, anak-anak mau berangkat ke pondok itu kan pasti rapid atau tes-tes yang lain sehingga dia itu bersih dari corona. Sehingga ketika masuk di lingkungan pondok, dia itu sudah istilahnya itu di penjara. Tapi di penjara itu maksudnya disediakan apapun kebutuhannya. Nah, ketika sudah di pondok, otomatis dia nggak bakal bisa main HP. Terlebih-lebih kalau seumpama sekolahnya itu satu pondok dengan pondoknya, satu lingkup dengan pondoknya. Iya. Sehingga nanti kita nggak perlu HP. Karena yang saya khawatirkan itu di masa sekarang itu madorotnya masalah HP itu lebih besar daripada kemanfaatan. Oh iya benar sekali Mas ya. Itu saya Makanya salah satu, ini bukan solusi semuanya ya. Maksudnya cuma salah satu solusi. Alternatif solusi ketika untuk menghindari kecenderungan masalah media sosial atau yang lain, itu paling enak memang di pondok pesantren. Nah, untuk pembelajarannya kan enak, bisa langsung bersama dengan ustadznya, ustadzahnya. Ya. Terlebih-lebih kalau seumpama dapat jodoh. Aduh, sebentar. Ini masnya kok udah bicara jodoh? Ini masnya udah ada jodohnya apa belum? Ya, doain aja lah. Oke. Saya ini sudah mengagumi seseorang selama 8 tahun. Masya Allah 8 tahun. Jauh apa dekat Mas itu Mas? Ya jauh, dekat ya dekat. Jauh di mata, dekat di doa. Saya mau ngomong tapi takut negatif. Oke. Oke. Selanjutnya, kalau Ustadz Sahal sendiri, apakah pondok ini salah satu alternatifnya, atau mungkin punya alternatif lain, jenengan? Ya menurut saya tadi kan pertanyaannya dalam konteks zaman sekarang yang ada corona ya. Iya. Tapi saya menjawab meskipun tidak ada corona, pondok itu sekarang menjadi satu-satunya solusi lah untuk anak-anak.
Iya. Jadi kalau apa sih yang enggak ada di luar pondok, yang ada dalam pondok, yaitu yang saya tahu yang sangat penting itu adalah barokah. Barokatologi. Yo, Enggak tahu kalau di luar NU ada barokah enggak ya? oh ada dong. Ini masnya. Ini masnya kayak seperti enggak boleh saya bawa bukan partai di ya, enggak boleh bawa Torikonya partai. dia. Oke. Ya. Agel. Jadi barokah itu kalau kita hidup di rumah itu kan enggak mesti ya, yang namanya desa itu enggak mesti ada yang desa secara lingkungannya buruk, yang minim orang alim di sana. Tapi kalau kita sudah memutuskan untuk memondokkan anak kita di pondok, itu secara tidak langsung kita menaruh anak kita di tengah-tengah kiai, di tengah-tengah orang alim, dan otomatis nanti nama anak kita ikut didoakan sama kiai. Masya Allah. Tidak hanya kiai yang hidup ya menurut saya, tapi juga pendirinya. Saya pasti dan seyakin-yakinnya dulu itu Mbak Ismail pasti sudah mendoakan siapapun santri yang mondok di Al-Hidayah ini, didoakan kebaikan oleh Mbak Ismail. Jadi meskipun ya kasarannya biasanya santri kan suka tidur ya, enggak apa-apa istirahat turu, pokok digoyangi terus sama doanya wali-wali dan juga ya. Itu namanya secara logika Pak ya, secara logika kita itu kadang punya murid yang kehidupannya itu nggak pernah mengerjakan PR ataupun di kelas tidur atau nilainya jelek, tapi dilalah ketika dia lulus dia malah berhasil. Menurut logika, menurut jenengan lah, itu masuk enggak? Impossible sebenarnya, karena logika manusia sangat terbatas. Nah, dari situlah barokahnya bermain. Mungkin dia itu ketika sekolah atau ketika ini mungkin ya, ini kemungkinan terburuk, ketika dia sekolah itu tidur atau nggak pernah mengerjakan tugas atau yang lainnya, mungkin karena satu, dia itu dapat barokahnya entah itu dari pendirinya atau guru-gurunya yang selalu mendoakannya. Dan terlebih lagi yang nomor 2 ini yang paling penting, dia itu nggak pernah menyakiti hati gurunya. Kalau seumpama dia menyakiti 1 kali, dia langsung meminta maaf. Biasanya anak-anak yang seperti inilah yang nanti kelak akan berhasil. Wah. Kalau dawuhnya Gus Dur itu santri atau bukan santri lah, murid itu ukurannya berhasil itu bukan ketika dia mondok atau sekolah. Ukuran berhasilnya itu adalah ketika dia menjadi alumni dari sekolah atau pondok tersebut. Benar. Meskipun ketika sekolah itu dia pintar, rajin, tapi ketika dia kok menyakiti hati gurunya, kok dengan kemungkinan terburuk naudzubillah dia ketika sudah lulus dia menjadi orang yang sangat sulit hidupnya, itu mungkin karena dia efek menyakiti hati gurunya. Iya. Dan kita tahu sendiri nggak mungkin seorang guru mendoakan jelek pada muridnya, nggih? Tidak ada. Lah, ini menjadi sebuah cambukan bagi kita semuanya. Kita sampai sekarang walaupun Gus Hasib dan Ustadz Sahal posisinya adalah sebagai pendidik, ustadz di pondok dan juga pengurus yang di pondok, tapi pada dasarnya mereka itu dulu adalah sama-sama tolib, sama-sama pencari ilmu, sama-sama talamid santri seperti kita, panjenengan semuanya, seperti anak-anak semuanya. Maka memang benar sekali, salah satu dari syarat untuk mendapat ilmu adalah suhbatu ustadz, lantana lal ilma illa bisittah. Salah satunya suhbatu ustadz, atau sangat serawung kali guru-guru nih. Nah, oke. Nah, menurut sebentar. Waduh, hanya ada 2 orang ini kok. Iya. Oh, saya bingung pisah nih. Oh ya, ngomong-ngomong, karena Yayasan Taman Pendidikan Islam Al-Hidayah ini mempunyai, saya kira, basic atau malah yang menjadi tonggak berjalannya Yayasan Taman Pendidikan Islam Al-Hidayah ini adalah keberadaan atau eksistensi pondok pesantren. Nah, pondok pesantren Al-Hidayah dengan dari tahun kapan ini, Gus? 1000? Kurang tahu. Jadi kalau saya itu belum lahir, Pak. Belum lahir ya. Dan kita mungkin masih berjuang. Iya. Bahkan bapak saya belum ketemu. Oh iya. Bapak dan ibunya Mas Hasib yang selaku dzurriyyah belum ketemu, apalagi kita ini yang barusan 2 tahun atau 3 tahun di sini. Ya, itu pasti eksistensi pondok ini adalah menjadi kunci atau penggerak yang sangat basic sekali,
sehingga jalannya Yayasan Taman Pendidikan Islam Al Hidayah ini sampai sekarang. Masya Allah. Kita doakan bersama-sama pendiri kita Yai Al-Maghfur lahu Ismail bin Arif mendapat ridha Allah, diterima di sisi Allah. Al-Fatihah. Kayak udah mau penutupan aja. Oh, coba enggak. Waduh, ini belum penutupan, Mas. Ini kita doakan di tengah-tengah, asik tala, sabar. Nah, berbicara tentang kegiatan-kegiatan dan juga pondok kita ini, Pondok Pesantren Al Hidayah ini. Iya. Di sini kalau saya boleh tahu, Gus Azib dan Ustaz Sahal, itu guru-gurunya apakah mohon maaf, bukan berarti saya mempertanyakan atau meragukan, tapi ayo kita berikan bahwa kita tunjukkan siapa-siapa sih guru kita ini, backgroundnya itu apa-apa saja. Lah, mungkin bisa di Ustaz Sahal. Saya dulu aja, Pak. Oke, Ustaz Taksib, monggo. Kita sejarah ketika saya pulang ya. Oke. Jadi pondok dulu itu pernah bukan kekurangan ya, istilahnya santrinya itu dikit. Santrinya dikit. Okay. Karena memang pada waktu itu manajemennya atau administrasinya itu kurang tertata. Entah itu dinia, maksudnya dinia itu adalah ngaji ya. Ngajinya, apa kayak kurikulum sekolah lah. Dinianya pondok atau yang lain, sehingga kurang, mungkin dari situ kurang ada santri yang minat karena programnya kita waktu itu kurang jelas lah istilahnya. Nah, tapi sejak istilahnya cucu-cucunya Mbah Yai Mail ini sudah pulang, cicitnya lah. Entah itu saya, terus kemudian duriah-duriah yang lain sudah pulang dari merantaunya, itu sudah mulai merintis proses program-program ke depannya. Masya Allah. Sehingga yang awalnya anggaplah sedikit, lama-lama jadi bukit. Sampai sekarang di pondok kita itu kamarnya itu kurang karena santrinya membludak. Masya Allah. Kenapa saya bilang gini? Itu karena dalam pondok itu juga penting proses administrasinya atau manajerialnya. Dalam artian pondok itu, terutama pondok-pondok yang baru berdiri, itu nggak bisa hanya mengenalkan ngaji. Bisa. Apalagi kontemporer seperti tahun-tahun sekarang. Betul. Dengan keadaan yang seperti sekarang, mau nggak mau kita harus bikin program yang sesuai dengan keadaan yang sekarang. Nah, itu salah satunya itu adalah mungkin biar nggak kaget di dunia luar. Itu mungkin ada istilahnya ekstra public speaking atau apa yang sekiranya itu bisa bermanfaat di luar nanti. Yang sesuai dengan zaman sekarang. Monggo. Ustaz Sahal, monggo. Silakan beri tanggapan, berikan gambarannya global ya. Jadi tidak perlu siapanya, tapi dari mana saja itu mereka lulusan pondok mana, ahli dalam bidang apa, itu mungkin harus kita showkan di sini, kita paparkan. Monggo. Jadi di pondok pesantren ini ada banyak guru, Mas ya. Jadi tidak hanya santri yang mengalami peningkatan, cuma jadi guru juga mengalami peningkatan. Masya Allah. Ya, itu sudah sejalur lah. Kalau santri banyak, gurunya sedikit kan ya nggak mampu. Nggak mampu. Jadi dari pihak pengurus juga mengambil banyak guru. Salah satunya saya ini. Kalau guru-gurunya, kalau jumlah pastinya saya lupa ya. Tapi itu saking banyaknya begitu ya. Saking banyaknya. Meludak guru santri deh. Sudah ganti-gantian gitu ya. Kalau dulu itu ketika saya baru masuk di sini itu ada Ustadz Ulum, ada Ustadz Yazid. Bahkan sebelum saya ke sini tuh ada Ustadz siapa, Mas? Yang itu loh enggak sih Joko Indomaret itu. Ustadz Tewul. Ya. Tewul namanya ya. Masya Allah. Panggilannya Ustadz Tewul. Itu tapi Ustadz Tewul, Ustadz Yazid, Ustadz Ulum sudah sudah selesai lah mengabdinya, dan tidak terus kemudian habis, tapi juga mengambil guru-guru baru. Sekarang ada saya, ada Ustadz Dimas, ada Ustadz Azam, ada Ustadz Sarif dan lain sebagainya lah, banyak. Jadi pondok baru itu Pak, ketika baru berdiri itu akan sulit untuk regenerasi guru. Iya benar Mas, regenerasi. Nah, mungkin kita waktu orang-orang dalam ini, orang-orang duriah ini
mungkin mondok ya, tapi dalam prosesnya kita nggak bisa langsung ngangkat santri di sini untuk menjadi guru karena kapasitasnya masih kurang. Oke, benar. Akhirnya mau nggak mau kita harus mengambil guru dari luar. Salah satunya ini adalah Pak Sahal, teman saya, dan saya tahu kapasitasnya Pak Sahal itu seperti apa. Masya Allah. Orangnya pintar, tapi di kelas A. Oh iya, di kelas B. Iya. Dulu saya SMA di salah satu pondok di Jawa Timur, di Pondok Modern Darussalam Gontor. Ya. Itu saya hitung. NU Pak ya. Oh iya pasti. Saben bengi aku ra iso turu. Saya tuh nggak terlalu suka ketika dipanggil Gus. Karena tuntutannya itu terlalu besar. Oke. Lebih suka itu dipanggil Bang Aril. Nama saya itu sekarang udah ganti, Pak. Oke. Hasib Ismail Al-Arili. Al-Arili. Lek aku ninggal Lamongan, ninggal desa iki, aku pindah nang Kalimantan. Mungkin ada potensi besar di sana saya sukses dalam masalah uang. Tapi nggak ada jaminan saya di sana masih bisa mengajar. Jadi orang tua saya itu nggak apa-apa lah miskin uang, tapi jangan miskin pengabdian gitu. Masya Allah. Jadi nggak ada angin, nggak ada apa, saya itu DWA sama guru nahwu saya, namanya Pak Miftah, juga gurunya Mas Hasib ini. Di Al-Mu'min Bikong ya. Entah ini berupa hidayah ya dari Allah. WA-nya itu seperti ini. Hal Sido nang Hasib kan gitu. Loh, saya padahal paginya sudah daftar karena itu guru saya. Saya langsung, nggih, jadi ten Mas Hasib. Kalau kita kaya umpamanya ya, kalau kita kaya, kita sedekahkan uang kita kepada semuanya ke anak kita, uang kita akan habis. Tapi kalau kita punya ilmu, kita wariskan ke anak kita. Apakah ilmu kita habis? Tidak. Meskipun ilmu itu kita sebarkan tiap hari, ilmu itu tidak akan habis. Ini dulu ada cerita yang dari telinga ke telinga, entah itu validitasnya gimana. Tapi insya Allah saya juga percaya. Ada seorang yang punya indera keenam lah, wali lah gitu ya mungkin. Masya Allah. Ini memprediksi Al-Hidayah ini semakin banyak santrinya. Dadi wong ngono sing solutif. Kata Butejo, wa qala Butejo fi hadisi. Astagfirullah. Kami berharap kepada seluruh pemirsa bisa memberikan komentar yang positif, komentar yang objektif, tidak membawa narasi, tidak bernarasi kepada kebatilan. Ayo sama-sama kita jadikan pondok kita, yayasan kita Al-Hidayah ini sebagai yayasan yang benar-benar bermanfaat bagi seluruh orang. Amin. Rumah yang tenang di tengah dunia yang berguncang, rumah yang indah di tengah alam yang tertata. Masya Allah, kok iso kayak ngono ya? Efek mari rabi. Oke. Saya oleh telung dino. Wis iso langsung iso. kalam-kalam nasihah ngono ya. Iya. Wis adu. Loh.